Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, akhwati fillah sekalian, kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kajian akan berlangsung. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat kemudahan ya dalam menuntut ilmu, menyerap ilmu, yang kemudian kita mendapat kemudahan untuk mengamalkannya. Amin insyaallah. Serta mendapat kelancaran ya. Connecting yang lancar ya, karena memang kajian kali ini memang semuanya serba virtual ya, mudah-mudahan. Baik, langsung saja tafadhal ya Aba Umar, dimulai. Saya on-kan ya videonya. Sip. Mas. Ya. Mari main sama Dede dulu ya. Ya, saya di sini. Kami mulai dulu, nanti biar suaranya juga banyak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Baik, akhwat ummahatul kiram, ini sudah masuk berapa orang, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, inayah dan himayah, kifayah serta riayahnya. Semoga dari semua yang Allah berikan ini kita pandai-pandai dalam memaksimalkan ya setiap aktivitas kita agar semuanya bernilai amal ibadah, karena kita diciptakan dalam 24 jam itu ila liya'budun. Semuanya harus bernilaikan amal ibadah. Maka semoga sebesar ke depan ini kita akan menjadikan waktu kita bernilai ibadah dengan cara mengkaji ya, ilmu Allah, karena ilmu Allah ini begitu luas. Dan kajian kita insyaallah malam ini adalah seputar Quran, yaitu tafsir ya. Dan ilmu Quran ini adalah ilmu yang mulia, sebagaimana para ulama menjelaskannya ya, inna syarafal ilmi tabi'un bisyarafi ma'lunahu. Sesungguhnya ilmu itu menjadi mulia karena mulianya objek yang dikaji ya. Sekarang saya sampaikan seperti itu. Tafsir itu mulia karena kita mengkaji kalam Allah yang sifatnya al-qat'i, yang memutus segala kata, yang memotong semuanya perselisihan, tidak ada perselisihan di dalam Al-Quran, maka kita pasti semuanya menerima. Kemudian ilmu akidah, ya tauhid itu mulia. Kenapa? Karena objek yang dikaji adalah mengenal Allah lewat asma dan sifatnya. Maka ini menjadi mulia. Ilmu fikih menjadi mulia karena kita mampu mempelajari halal dan haram. Ya, bagaimana Allah menjelaskannya lewat ayatnya, Nabi lewat hadis-hadisnya, kemudian disebutkan oleh para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Maka insya Allah malam hari ini kita akan belajar ilmu yang semoga waktu kita juga menjadi mulia ya, karena kita habiskan untuk untuk belajar ilmu. Malam ini kita akan masuk di dalam surat Al-Kafirun ya. Surat ini adalah surat yang turun di fase Makkiyah atau fase sebelum Qablal Hijrah. Maka teksnya adalah Al-Kafirun. Panggilannya, kitabnya adalah kafir. Sebelum kita masuk ke pembahasan dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang disebut dengan tafsir Al-Qur'anul Azim, Ibnu Katsir, berbeda Ibnu Katsir.
bahwasanya kita harus mengetahui keutamaan dulu. Pasti di setiap surat itu memiliki keutamaan, dan semakin banyak keutamaannya, semakin ya menjadikan kita harusnya antusias untuk mempelajarinya. Ya. Jadi surat ini memiliki beberapa keutamaan ya, disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Jabir, anna Rasulullah qara'a as-surah ya. Rasulullah membaca surat ini di hadis surah qul huwallahu ahad fi raqatil tawaf ya. Jadi saya ulang, an Jabir anna Rasulullah qara'a bi hadis surah wa bil qul huwallahu ahad. Jadi Rasulullah membaca surat ini qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad dalam 2 rakaat tawaf. Jadi orang-orang yang dalam proses manasik haji ya ketika tawaf, maka sunahnya membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini ya. Adapun yang lain banyak sekali. Dalam hadis yang lain surat ini Al-Kafirun ini bersama surat Al-Ikhlas ya, itu juga sunnah dibaca ketika seorang ingin sholat qabliyah subuh ya. Jadi ni'matis suratani yaqra bihima fi rak'ataini qabla al-fajr. Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dua surat yang paling bagus ya kata Rasulullah yang dibaca keduanya di 2 rakaat sebelum fajar adalah qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita afdalkan adalah qul ya ayyuhal kafirun. Ya, dalam bacanya karena di rakaat pertama sunnahnya lebih panjang. Kemudian Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan surat ini tidak hanya di 2 rakaat qabliyah fajar ya, tetapi juga dikerjakan Rasulullah ketika ba'diyah sesudah salat maghrib. Jadi disebutkan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ma sami'tu min Rasulillah ya. Jadi aku tidak pernah menghitung ya. Betapa banyaknya aku mendengar lantunan dari surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fi rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini wa fi rak'ataini qabla salatil fajr. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Artinya 2 surat ini menjadi kesunahan bagi kita tempatkan untuk kita baca pada saat ba'diyah salat maghrib ya. Jadi salat rawatib ba'da salat maghrib dan qabliyah sebelum mengerjakan salat subuh. Tentunya sudah ada ya. Karena yang disebut rawatib yuratibi, sesuatu yang rawatib ya, rawatib yang selalu mengikuti, menyertai keberadaan salat fardhunya, salat maktubahnya. Ya. Jadi sesudah azan kita salat sunnah qabliyah fajar, kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya. Dan termasuk juga surat ini sebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar dalam tafsir ini, ramatun nabi arba'an wa isrina marah. Kalimat ramatah ya itu adalah an-nadhar ila fi'li al-insan nadratan tafiqah ya. Jadi seorang itu memandang dengan sangat konsentrasinya perbuatan seseorang itu ya. Dan pada saat itu Ibnu Umar melihat Nabi mengerjakan sholat ya, itu berulang kali ya, sampai dia menghitungnya antara arba'an wa isrina marah 24 kali atau khamsan wa isrina marah, artinya 25 kali, artinya banyak ya. Yaqra fi rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini ba'dal maghrib qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ya. Hadis ini riwayat Ahmad ya, nomor 99. Jadi sampai seorang sahabat saking ingin mempraktekkan sunnah Nabi, praktek yang dikerjakan Nabi sampai sangat memperhatikan apa yang dibaca Nabi. Maka umatnya juga termasuk hendaknya mengikutinya ya. Kemudian bacaan ini juga sunnah yang dipraktekkan ketika sholat witir. Bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, ya, bagaimana bacaan Rasulullah sudah
membaca Al-Fatihah pada salat witirnya. Ya. Kana yutir Rasulullah SAW ya yaqra bil ula sabisma rabbikal a'la wa fil tsaniyah ya, pada rakaat pertama sabbihis, pada rakaat kedua apa? Qul ya ayyuhal kafirun, wa fil tsalisah bil qul huwallahu ahad. Ini menunjukkan sekali lagi apa? Keutamaan. Dan juga ada satu keutamaan lagi ya. Yang ini sering tidak dipraktekkan oleh umat hari ini. Yaitu apa? Menjadikan bacaan kuliah ayyuhal kafirun itu sebagai bacaan apa? Sebelum tidur. Ya. Nah, ini tidak sering kita praktekkan. Ya, istilahnya sunnah al-matrukah ya. Jadi sunnah yang ditinggalkan, jarang dipakai. Padahal hadisnya sahih ya. Dari Imam Ahmad nomor hadis 456, qala Nabi iqra inda manamika. Ya, bacalah setiap kali engkau ingin apa? Tidur ya, qul ya ayyuhal kafirun sumanam ala fatimatiha. Ya. Kemudian tidurlah sampai engkau membacanya apa? Sampai selesai. Fa innahu bara'atun minasyirki. Karena sesungguhnya qul ya ayyuhal kafirun adalah bara'ah minasyirki. Pengingat kita untuk senantiasa berlepas diri dari praktek apa? Kesyirikan. Bara'ah. Ya. Berlepas diri dari kesyirikan. Jadi seorang yang mengulang-ulang qul ya ayyuhal kafirun tentunya dengan berusaha memahami maknanya. Ya, sebagaimana mungkin kalau sahabat pasti ya sama maknanya. Kalau kita paling tidak apa? Surat-surat yang sudah menjadi kesunahan Nabi atau praktek Nabi, dan itu surat pendek hendaknya paham maknanya. Karena ini penting di dalam kita apa? Memaknai dan menjadikan khusyuk dalam setiap ibadah yang kita kerjakan atau kalau itu bacaan kita baca. Ya. Maka tadi surat Al-Kafirun ini disebut dengan surat apa? Bara'ah minas nasir. Ya. Disebut. Maka karena dia bara'ah minas nasir, Mufassir menyebutkannya dia dengan istilah apa? Suratul Ikhlas. Jadi dalam Al-Quran ada dua surat Al-Ikhlas. Ya. Artinya surat untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Yang pertama adalah apa? Qul ya ayyuhal kafirun, itu disebut Al-Ikhlas. Ya. Yang di sini para mufassir menjelaskan kalau qul ya ayyuhal kafirun adalah bara'atus syirki ya minal amal alladzi ya'maluhu al-musyrikun. Ya. Kata Ibnu Katsir, hadhihi surah suratul bara'ah minal amal. Bahwasanya surah ini adalah surat yang berisi bagaimana pentingnya kita berlepas diri dari amalan orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang menyembah apa? Bukan Allah dalam praktek ibadah hariannya. Adapun surat Al-Ikhlas disebut dengan Al-Ikhlas sudah pembahasan kemarin ya. Karena apa? Dia bara'atun ya minasyirki fil ilmi lima'rifatillah ya. Jadi dia adalah surat yang berisi surat Al-Ikhlas kemarin, barokah dari kesyirikan di dalam kita mengilmui atau mengenali ya ilmu di dalam makrifah kepada Allah. Allah adalah ahad ya, satu-satunya zat, tidak boleh Tuhan itu mendua. Kemudian bahkan kalau kita punya cinta mendua itu tidak enak ya. Tuhan juga Roh juga sama. Kemudian Allah adalah as-samad, tempat bergantung, ta'aluk itu ya, menggantungkan diri kita pada semua hajat kita yang dipilih hawaij, setiap kebutuhan. Kemudian dia juga apa? Tidak beranak, tidak diperanakan, sebagaimana Tuhan Trinitas, dan walam yakullahu kufuwan, tidak ada yang sekufu dengan zatnya Allah. Maka itu adalah bara'ah minas syirki ini lima ikhtilaf. Ya, jadi Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas karena apa? Memurnikan ya kita dari apa? Dari kesyirikan dalam mengenal ya dengan cara mengenal Allah lewat apa? Asma dan sifatnya kemarin. Adapun hari ini kita akan membahas surat apa? Al-Kafirun yang disebut dengan bara'ah minasyirki fil amal ya, di dalam amalan. Ya. Bahya amiratun bil ikhlas fihi faqala ta'ala qul ya ayyuhal kafirun yasmal kulul kafir alal wasil ardi. Ya, jadi di dalam surat Al-Kafirun ini nanti akan dijelaskan bagaimana perintah Allah untuk apa? Mengikhlaskan, memurnikan di dalam peribadatan kepadanya. Maka Allah mengatakan wahai orang-orang kafir, qul katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Ya. Orang kafir di sini yasmal kulul kafir ala wasil ardi. Mencakup semua orang kafir ya di atas permukaan bumi ini. Hatta dari zaman apa Nabi itu sendiri sampai hari ini, karena kita menggunakan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Walakinna al-muwajjihuna bihadzal kitab hum kuffar Quraisy. Tetapi yang dimaksud dalam kitab atau objek pembahasan, ya, objek pembicaraan Allah di sini ya, dalam surah Al-Fatihah adalah apa? Ditujukan kepada kufar Quraisy. Kufar itu kafirun juga. Jadi kafir itu kalau dijamakkan punya dua jamak ya, jamak mudzakkar salim kafiruna sebagaimana dalam ayat pertama kafiruna, orang-orang kafir jamak. Kemudian kufarun pakai jamak taksir apa? Fu'alun ya. Jadi maknanya juga orang-orang kafir. Jadi kafirun ya. Kaf, alif, fa, ra itu kalau dijamakkan kafiruna sama kuffarun. Ya. Punya dua jamak. Maknanya adalah apa? Orang-orang pun kufar Quraisy adalah orang-orang kafir. Jadi golongan Quraisy. Nah, sebab turunnya surat ini adalah apa? Sebutkan oleh Ibnu Katsir, innahum min jalim da'a Rasulullah ila ibadatil asanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Ya. Jadi orang-orang Quraisy pada saya itu karena kebodohan mereka apa? Mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka satu tahun dan kemudian mereka bergantian menyembah apa? Tuhan mereka satu tahun. Ini kisahnya bagaimana? Ya. Jadi setelah fase dakwah secara terang-terangan, setelah 3 tahun Nabi mendapatkan wahyu serasir, kemudian ya 3 tahun secara sir, 10 tahun terang-terangan berdakwah di Mekah. Maka pada tahun ketiga, wa'angdir ashiratakal akrabin, itu yang sudah kita bahaskan kemarin, maka orang-orang Quraisy mulai melancarkan apa gangguan-gangguan kepada Nabi. Maka banyak sekali gangguan ya, yang diterangkan di dalam sirah ya, atau kitab sejarah. Ya. Bahkan dalam satu riwayat Ibnu Abbas misalnya menerangkan ada Nadhr bin Al-Haris, ya, di mana dia adalah seorang syayatin Quraisy, ya, dalam bahasa sirah adalah pembesar Quraisy yang ahli dalam bersyair. Ya, sampai-sampai dia itu rela untuk belajar syair ke negeri Persia, ya, untuk apa? Menandingi syairnya apa? Nabi Muhammad ketika turun wahyu. Ya. Dia belajar bagaimana kisah-kisah yang menarik, yaitu Muluku Faris, ya, para raja-raja apa? Kerajaan Persia. Ada Rustum, ada Asfandiar dan sebagainya. Dan ini dikisahkan ya, karena kisahnya adalah kemenangan mereka ya, kekuasaan mereka yang luar biasa dalam mengalahkan musuh-musuh dan sebagainya. Tetapi tidak juga mampu mengalahkan syairnya Quran yang diturunkan kepada Nabi. Padahal dia selalu mengikuti Nabi ketika Nabi berada di belakangnya. Ketika Nabi membaca Al-Quran, dia selalu mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad ini tidak lebih baik ya dengan ucapanku. Artinya ucapanku ini lebih baik daripada ahsanu hadisan ya min. Ya. Jadi ahsanu hadisan min Muhammad. Saya itu lebih baik daripada perkataan Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat kata Ibnu Abbas juga An-Nadhr bin Haris ini sampai membeli Qainah ya. Qainah itu seorang budak yang pandai menyanyi. Ya. Itu untuk ditawarkan ya, kepada orang-orang yang tidak mau didawai Nabi Muhammad. La yasma'u bi ahadin yuridul Islam ila intalaqa bihi ila qainah ya, ila qainati. Jadi ada orang yang kalau pas tidak mau didawai Nabi langsung disodorkan kamu mau enggak dengarkan daripada dengarkan lantunan ngajinya Muhammad kita bahasakan hari ini, dengarkan dengarkan saja ngajinya penyanyi gitu. Maka kemudian sampai dia diberikan penyanyi tadi. Sampai penyanyi tadi, seorang budak yang suruh penyanyi tadi, sampai diberikan kepadanya, ya, untuk memberikan makan, ya, kemudian memberikan dia minum, atimihi, waskihi, wagonihi, ya, kemudian disuruh menyanyi, bahkan kemudian yang perkara yang lain, seperti budak pada umumnya. Ada firmima yatuka ilahi Muhammad. Ini perkara yang akan kalau engkau terima budak perempuan yang cantik dan pada menyanyi ini, lebih baik daripada menjadi kawan. Turun ayat wa minan nas may yashtari lawal hadis liyudilla an sabilillah. Dan ada sebagian dari kalangan manusia yang mereka membeli lahwal hadis, perkataan yang untuk menipu ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini turunnya sebab An-Nadhr bin Al-Haris. Bahkan di antara bentuk gangguan mereka juga menawarkan jabatan kepada Nabi ya, sebagai pemimpin ya, asalkan tidak
mendakwahkan apa? Ajaran tauhid ini. Ya, sampai juga Nabi diberikan apa? Harta yang banyak kalau mau. Tapi Nabi apa? Tidak bergeming sama sekali. Nabi tetap menolak, ya. Bahkan kemudian Nabi sampai ya, diberikan wanita yang cantik ya untuk dia nikahi dan sebagainya asalkan mau meninggalkan dakwah. Sekali lagi apa? Nabi tidak menerima. Maka kemudian berkumpullah pada saat itu para pemimpinnya. Kemudian pas saat Nabi itu tawaf ya di sekitar Ka'bah, lalu Nabi itu berpapasan dengan akabir Quraisy, ya, para pembesar Quraisy. Di antaranya apa? Al-Aswad bin Muthalib bin Asad bin Abdul Uzza, satu. Ya. Kemudian Al-Walid bin Mughirah, ya. Kemudian yang ketiga Al-Wa'il bin Al-As bin Al-Wa'il bin As-Sahmi, ya. 3 pembesar Quraisy yang dituakan. Ya. Kemudian terjadi dialoglah di antara mereka, mujadalah dan ya semacam tawar-tawaran ya dalam bentuk apa? Mereka merubah triknya. Jadi mereka merubah triknya dengan cara menawarkan kepada Nabi untuk 1 tahun tadi apa? 1 tahun untuk mereka menawarkan awalnya seperti ini dulu. Kami rela untuk 1 tahun menyembah Tuhan Allahmu itu, ya. Jika hal itu baik, ya bagi kami. Dan nanti 1 tahun berikutnya apa? Engkau Muhammad dan pengikutmu yang sekarang ada mengikuti apa? Tuhan kami, ya. Selama 1 tahun, ya. Jika nanti didapati ya dari proses 1 tahun itu, kan pertama Muhammad disuruh apa? Mengikuti menyembah apa? Berhala dulu selama 1 tahun. Baru nanti mereka mau menyembah Allah selama 1 tahun. Ini kan bentuk satu tawaran yang mengandung kemusyrikan, ya kan? Dan akhirnya kemudian ketika mereka mengatakan seperti itu, ya, dengan tambahan kalimat tadi apa? Jika nanti selama 1 tahun kami mendapati ya, kebenaran pada Tuhanmu, maka kami akan mengikuti. Ya, seperti itu. Dan nanti kalau selama 1 tahun yang berikutnya kau mendapati kebaikan pada Tuhan kami, kau juga harus mengikuti, gitu kan? Nah, maka kemudian turunlah ayat ini sebagai apa? Bentuk peringatan pada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah apa? Orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ya. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian ya bukanlah penyembah ma'abud, ya, apa yang aku sembah. Artinya Allah yang aku sembah. Wala ana abidun ma'abatum, dan aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak akan menyembah Tuhan Allah yang aku sembah. Lakum dinukum waliya. Ya, bagi kalian agama kalian, begitu agama. Maka kalimat ini juga sangat penting nanti dibahaskan di akhir. Kemudian turunlah ayat tadi, ya, di mana itu bentuk takuran kepada Nabi untuk memperingatkan orang-orang Quraisy tadi. Di sini menarik adalah di antara setan itu mengelabui orang-orang Quraisy, ya, sampai-sampai mereka punya trik untuk rela bertauhid kepada Allah selama 1 tahun. Ini kan bentuk yang luar biasa. Biasanya mereka itu kan sangat anti ya ketika didakwahi, bahkan para sahabat itu sampai ditambuk, ya, dimusuhi dan sebagainya. Tapi mereka trik terakhir itu sampai trik seolah-olah ngalah ya dengan cara menawarkan Nabi Muhammad untuk menyembah dulu Tuhan mereka. Tuhan Lata, Uzza, Manat, dan Hubal ya. Tuhan Hubal itu adalah patung kecil yang diambil dari bumi Syam ya, yang pertama kali dibawa oleh Al-Walid Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali membawa kesyirikan di tanah Makkah. Nah, kalau seandainya selama 1 tahun itu yang ditawarkan proses poin awalnya Nabi mengikuti menyembah pada berhala, maka tentunya ini adalah satu keberhasilan. Karena ya, karena akan menjadikan Nabi jatuh pada kemusyrikan, menghapus semua amalnya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat syirik itu ya, layak gitu. Ya, jadi yahditu amalakum. Maka akan menghapus semua amalan. Maka satu kerugian yang akan diterima. Maka kemudian Nabi diturunkan ayat ini menjawab dengan kalimat yang tegas, "Qul, katakanlah wahai orang kafir." Ya, dengan kalimat yang barusan kita bahaskan. Apa maknanya? Ya. Ya. Maka kemudian ketika Allah turunkan ayat yang tadi,
6 ayat tadi, ya. Wa amara rasulu biha ayat taro amin dinihi bil kulliyah. Allah menyuruh Rasul untuk berlepas diri, jangan mengikuti apa? Agama mereka bil kulliyah, secara kulliyah, semuanya kulliyah, ya. Kul, dari kalimat kul, ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya la a'budu ma ta'budun, ya. Maka katakanlah kepada mereka Muhammad, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya apa? Ma ta'budun ayani minal asnam wal andad, ya, dari berhala-berhala dan tandingan-tandingan Allah yang lain, ya. Jadi berhala besar ada pada saja mata, wujud dan sebagainya, dan bentuk-bentuk berhala yang lain. Wala antum abiduna ma'abud wa huwa Allahu wahdahu la syarikalah, ya. Dia adalah apa? Allah yang tidak ada syirikan, ya, persekutuan kepadanya, ya. Dan mana wala antum abiduna ma'abud, ma di sini kan apa yang aku sembah. Seolah ma di sini adalah kalimatnya, ma adalah untuk apa? Benda, ya kan? Padahal Allah itu bukan benda, karena kalau ma itu kan tidak berakal, tidak akil, ya kan? Tapi maknanya di sini para ulama menjelaskan fama guna bimana man. Ya. Ma di sini maknanya adalah man, yaitu apa? Zat yang aku sembah. Walaan, ya. Jadi aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan menyembah ma'abud, yaitu man a'bud, maknanya adalah zat, ya. Man itu adalah zat, karena kalau ma tidak berakal, nanti Allah dikatakan apa? Tidak berakal, ini tidak pas, maka ditafsirkan ma di sini adalah man, ya, yaitu zat yang berakal, artinya adalah Allah, ya. A'bud yang aku sembah, ya. Wala ana bidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud, ya. Ini kalau diulang-ulang mungkin bingung kalimatnya. Ya, maka di sini saya kasih penekanan saja. Di sini ada 2 ayat yang secara lafaz berulang. Ya, itu ayat yang berapa? Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Secara lafaz berulang. Wala antum abiduna ma'abud. Ini kalau orang sedang ngalamun, sejadi apa? Witirnya nggak selesai-selesai. Tadi kan kesunahannya apa? Dibaca ketika witir, ya kan? Bahkan dulu ketika ayat tentang khamr belum diharamkan, ya, minum keras belum diharamkan, sementara perintah sholat itu sudah turun. Ali ketika membaca surat ini pun sampai apa? Lupa, ya, karena terpengaruh oleh pengaruh minuman keras. Kenapa? Kalau khamr itu diharamkan duluan, ya, punya pengaruh yang tidak baik, ya. Jadi maksudnya pada saat itu kan perintah sholat turun pada tahun 2 Hijriah, ya kan? Jadi apa namanya? Bukan tahun 2 Hijriah, ya, bukan. Jadi perintah sholat itu ketika apa? Isra Mi'raj, ya. Rasulullah masih di Mekah. Jadi masih di fase Mekah. Nah, perintah sholat itu Allah turunkan dulu, ya. Baru kemudian Allah ketika turunnya perintah sholat, Allah tidak langsung mengharamkan apa khamr. Karena kalau diharamkan khamr, sungguh menjadi sebuah kesulitan bagi orang-orang Mekah pada saat itu. Karena khamr adalah satu hal yang kebiasaan. Mereka itu apa? Untuk menghangatkan badan dengan khamr, untuk mungkin kalau bahasanya sekarang ngopi, ya, ketika waktu malam menghabiskan waktu malam dengan minuman keras. Maka pada saat itu sahabat itu belum diharamkan tentang apa? Khamr ini. Tetapi perintah sholat untuk mengenal Allah, ya, dengan cara sholat itu sudah turun. Maka pada saat itu Ali itu apa? Ketika sholat itu 3, ya, dan 5, ya, ayat yang sama ini sampai apa? Terulang. Jadi wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud, ya. Jadi ayatnya balik lagi ke ayat apa? Ke ayat wala ana abidun ma'abatum. Karena ayat ini sama, ya. Dan ada 2 ayat yang semakna. Apa itu? La a'budu ma ta'budun. Ayat 2 dan ayat 4, ya. Nanti silakan dilihat. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan menyembah, ya, ma 'abadtum, ya kan? Nah, ini secara makna hampir sama. Tetapi ulama menjelaskan ada perbedaan. Disebutkan di dalam pendapat Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya makna ya,
La a'budu ma ta'budun itu adalah fil madhi, ya. Bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian pernah sembah. Maknanya seperti itu. Jadi maknanya Nabi itu tidak akan menyembah apa yang sejak hari ini kita ketemu, ya. Sambil ditarik ke belakang. Nabi tidak akan menyembah apa yang sudah kalian sembah. Ya, artinya konteksnya apa? Simple past tense. Maka kemudian ayat yang keempat, wala ana abidu ma'abatun, kata Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Itu maknanya fil mustaqbal. Ya, bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian akan sembah, ya, sejak pertemuan ini sampai seterusnya, ya kan? Karena mereka kan hari itu nggak langsung mati, pasti 1 jam, 1 hari berikutnya akan menyembah berhala-berhala. Maka Nabi mengatakan, wala ana abidu ma abattum, dan aku, ya, tidak akan menjadi penyembah ma abattum, ya, apa yang kalian akan sembah di kemudian hari. Ya, dan ini juga berlaku bagi umat hari ini. Ya. Jadi khitab yang pada Nabi, yang ditujukan perkara secara kepada Nabi itu juga berlaku kepada umatnya. Kenapa? Karena kita mengikut pada Nabi, tidak di Nabi. Itu, ya. Jadi maknanya adalah antara fil madi dan fil mustaqbal. Jadi kalau disimpulkan adalah Nabi SAW ingin mengatakan sekali-kali aku tidak akan menyembah apa, ya, Tuhan-Tuhan yang telah kalian sembah sebelumnya dan Tuhan-Tuhan yang akan kalian sembah sebelumnya. Ya. Jadi itu adalah makna yang dimaksud dari kesimpulan surat ini. Ya. Kemudian kenapa ada kalimat tadi yang diulang secara makna? Sebagian ahli mufassir juga menjelaskan karena saat itu tawaran yang didatangkan kepada Nabi dari akabir, ya, para pembesar Quraisy itu senantiasa diulang-ulang tawaran. Maka Nabi, ya, dikasih wahyu dengan bentuk pengulangan, ya. Ya, sebagian nanti mengartikan itu takkid, ya, sebagai penegasan makna, ya. Maka seperti itu. Kemudian tabaru amin hum fi jami'i ma hamma fihi. Maka dengan demikian Nabi seolah-olah di sini berlepas diri, ya, dari semua yang mereka inginkan, ma hamma fihi, di dalam tawaran mereka tadi. Fa'inal abid labuda lahu min ma'budihi ya'buduhu ibadatu yasduqu ilaih, ya. Karena hendaknya, ya, seorang yang beribadah itu hendaknya punya ma'bud, ya, punya Tuhan atau objek yang dijadikan sembahan, ya. Jadi seorang yang abid mengaku sebagai ahli ibadah, hendaknya dia punya ma'bud. Ma'bud itu adalah Tuhan atau Rob yang diibadahi. Maka harus jelas ma'budnya. Maka dengan keterangan di sini, kita seolah-olah disuruh suruh untuk memperjelas Tuhan kita adalah Allah, dan bukan tandingan-tandingan Allah tadi atau berhala-berhala. Rasul wa atba'uhu ya'buduna Allah bima syara'ahu wa lihada kana kalimatul Islam la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ai la ma'budu illallah wa la tariqa ilahi illa bima ja'a bi Rasulullah. Maka di dalam proses kita menuju pada ma'bud atau Rabb, Tuhan yang kita sembah, itu perlu cara, ya. Maka kalimat cara ini sudah Allah gambarkan di dalam bentuk ikrar kalimat kita, la ilaha illallah, tidak ada ma'bud, ya, atau tidak ada Rabb yang kita sembah kecuali Allah, dan Muhammad Rasulullah, artinya Muhammad adalah sebagai jalan, ya, untuk kita mengenal kepada Allah di dalam proses peribadatannya. Maka di sini wala tariqa ilaihi, tidak ada jalan untuk menuju kepada Allah illa bima ja'a bihi, kecuali kita mengimani apa saja yang sudah Rasulullah sampaikan atau risalah. Seperti itu, ya. Kemudian lakum dinukum waliyadin, ya, karena kita ini ada session untuk membahas tentang muwahhid, ya, yang keluar dari neraka karena pengaruh tauhid ini, itu ternyata ini. Maka ayat terakhir kita bahasan. Ya, mohon ini saya anukan. Ya,
suaranya dimute dulu ya. Lakum dinukum waliyadin, ya, maka bagi kalian dinukum, ya, agama kalian, wali, ya, dan begitu din. Din di sini sebenarnya mengandung kalimat dhamir ya mutakalim, din, artinya apa? Agama itu. Seperti abi, ya, itu ada yaknya, ya. Abi, umi, ya. Di sana dini ada yaknya, cuman yaknya ini dibuang, ya. Sebagaimana Allah menuliskan dalam ayat yang lain, wa idama itu bahwa yasfini, ya, yasfini, ya. Kita hanya membaca yasfini, ya. Jika aku sakit, bahwa dialah Allah yasfini, yang menyembuhkan aku, bukan yasfin yang menyembuhkan saja. Tapi di sini yasfin itu butuh objek karena dia adalah fi'il apa? Fi'il muta'addi yang butuh objek. Artinya objeknya dhamir i, ya, dhamir ya. Nah, tapi di sini penulisannya dihilangkan. Jadi waliyadi ini, ya, nanti bisa dilihat Qur'annya, baik itu Rasul Madinah ataupun yang lain, maka tertulis over internet ini, ya, nonnya tanpa ya, tanpa ya. Tetapi maknanya di situ ada ya-nya. Ini adalah apa? Konsep penulisan dalam Al-Quran saja. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dari sini, ya, kita dalam surat Al-Kafirun ini dikenalkan bagaimana ketegasan kita dalam masalah apa? Tidak. Dan itu disimpulkan dalam ayat terakhir. Lakum dinukum. Ya, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Walaupun dengan demikian ada sebagian orang-orang yang salah menafsirkan. Seolah-olah ayat ini turun membenarkan ya agama apa orang-orang Quraisy atau agama yang Islam itu apa? Mereka dalam Islam itu kita suruh bertoleransi kepada mereka. Ya. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Ya, bagiku agama. Maknanya adalah bahwasanya ayat ini bukan turun untuk membenarkan semua agama. Ya, karena sebagian orang-orang orientalis dan liberalis hari ini membenarkan berhujah berdalil dengan ayat-ayat ini bahwasanya dalam Islam mengajarkan apa? Pembenaran kepada agama lain dengan dalil lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Artinya ya kalau kalian punya agama dan kebaikan-kebaikan agamanya, silahkan kalian beramal dengan agamanya. Maknanya dalam ayat ini sebenarnya adalah apa? Bentuknya dari awal sebenarnya adalah penegasan dari Nabi tentang bagaimana kita dilarang berbuat kekufuran. Ya. Maka lakum dinukum waliyadin, ya, ini maknanya adalah apa? Bentuk taubih, ya. Bahasanya silakan kalian beramal dengan agama kalian yang itu berisi kekufuran. Dan kemudian membenarkan. Waliyadi dan begitu agamaku, artinya Allah di dalam surat yang lain menjelaskan hanya satu-satunya agama yang Allah pilih adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Sebenarnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam saja. Demikian di dalam ayat yang lain surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, lan yuqbala minhu. Sekali-kali tidak akan amalannya diterima. Sekali-kali sedikit pun. Karena kalimatnya lan adalah apa? Ilhasar, ya. Membatasi sedikit pun tidak ada yang diterima. Ya. Ketika dia apa? Meninggal dalam keadaan kemusyrikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi juga yang lain, Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, namanya la yasma ahadun min hadhil ummah yahudi wala nasrani summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa min ashabin nar. Ya. Artinya aku tidak mendengar, ya, seorang dari umat ini, baik itu Yahudi dan Nasrani, ya, kecuali ketika dia kemudian ketika dia mati dan tidak beriman kepada Allah dan beriman dengan risalahku, kecuali apa? Dia akan masuk dalam neraka jahanam. Ya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, lakum dinukum waliyadin itu bukan membenarkan agama lain, ya. Di dalam Islam itu mengajarkan kebenaran pada agama lain, tetapi hanya Islam satu-satunya saja yang dibenarkan oleh Allah, berdalil dengan ayat yang lain yang membatasi atau merinci akan kebenaran Islam di dalam
ayat-ayat yang lainnya. Ya, jadi maknanya tidak boleh hanya cukup dengan satu ayat yang sebagai dijadikan sebagai dalil. Karena sebagian orang-orang orientalis hari ini berdalil dengan ayat ini. Ya, maka kita harus bisa menjelaskan bahwasanya ayat ini itu diperjelas dengan ayat yang lain, bahwasanya agama yang Allah ridho hanya Islam saja. Adapun lakum dinukum itu maknanya adalah dalam tafsir itu sekedar apa? Amalan kalian, silakan kalian berbuat amalan. Adapun nanti di akhirat ya Allah akan ya hanya merintai amalan yang diterima hanyalah Islam saja. Nah, di sini kemudian menjadi menarik bahwasanya perkara tauhid ini adalah perkara yang akan apa? Menyelamatkan kita dari apa? Dari siksa neraka. Ya. Di mana disebutkan di dalam kitab At-Taqrif minan nar wa ta'rif fi hali dari bawar karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi dia adalah seorang ahli hadis yang menyempurnakan syarah hadis Arba'in Nawawi yang jumlahnya 42 yang sering kita dengar menjadi 50 dalam kitabnya apa? Jamil Ulum wal Hikam. Ini beliau juga menulis kitab mengenal apa? Ngerinya keadaan neraka wa ta'rif fi hali dari bawar dan mengenal seluk-beluk keadaan neraka. Di mana di sini pada bab yang ke-28 dia menjelaskan tentang dzikri halil muwahhidina finnar wa khurujum minha. Ya. Jadi begitu pentingnya tauhid kita kepada Allah ya. Di sini diterangkan tentang keadaan orang-orang yang sudah punya tauhid tetapi masuk dalam neraka. Bagaimana nanti nasib mereka? Karena yang jelas kita yakin bahwasanya yang maksum selama kita hidup ini hanyalah siapa? Hanyalah Nabi kita. Kita punya dosa-dosa, ya. Baik itu dosa kecil, ya, atau dosa secara apa? Dosa secara hati, ya. Jadi penyakit rohani dan penyakit yang lainnya. Maka ini menjadi penting bagi kita untuk kemudian kita mengenalinya. Bahwasanya ternyata disebutkan di sini kama taqaddama fil hadis anal muwahhidina yamuruna ala sirat fayanju minhum man yanju. Ketika orang-orang yang punya tauhid itu ya berjalan di atas sirat ya, maka mereka sebagian ada yang selamat ya sampai kepada apa? Kepada pintu surga. Wa yaqa minhum man yaqina. Dan sebagiannya akan jatuh ke dalam neraka. Ini orang yang punya tauhid kepada Allah. Orang yang pernah mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Fa idza dakhala al-jannah ya faqadu man waqa'a min ikhwanihim al-muwahhidina finnar. Maka ketika orang-orang yang sudah masuk surga, orang-orang yang punya tauhid yang tidak terpeleset di neraka di sirat tadi, ya mereka apa? Berusaha mencari man waqa'a min ikhwanihim, teman-temannya tadi yang punya tauhid yang jatuh ke dalam neraka. Fa yas'aluna Allah ikhraju minha. Kemudian mereka meminta kepada Allah untuk apa? Dikeluarkan. Ya. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya kuat sekali. Ya, karena berhubung ada adzan, kita dengarkan dulu sampai 2 menit ya. Barangkali di daerah yang sudah mendengarkan suara adzan, silakan untuk disimak. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah dengarkan bersama adzan di Cipayung ya. Mungkin untuk daerah yang belum adzan sambil menunggu. Jadi diriwayatkan hadis ini dari Zaid bin Aslam dari Said Al-Khudri ya. Maka ketika hatta idza khalasal mu'minun minan nar ya, ketika
orang-orang beriman itu yang jatuh ke dalam neraka, mereka sudah khalas, ya, sudah disiksa menghabiskan apa dosa-dosanya. Fawalladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahdin bi asyadda munasadatan fi ihtisa'il haqqi minal mu'minin, ya. Maka demi jiwaku yang ada di tangannya, ya, orang-orang yang tadi meminta kepada Allah untuk apa dikeluarkannya, orang-orang beriman, mereka mengatakan Rabbana innahum kanu yasumuna ma'ana, ya. Ya Rabb kami, dulu mereka itu puasanya loh bareng-bareng sama kami, ya. Berbukanya di masjid bareng-bareng, ya. Makan takjilan bareng-bareng, ya. Maka orang-orang yang di surga tadi mengharapkan mereka, ya. Wa yusalluna wa yahujjuna, ya. Bahkan mereka sholat tarawih, ya, sholat isya bersama kami, berhaji juga bersama kami. Fayaqululahum, maka kemudian fayuqalulahum, maka kemudian dikatakan kepada mereka, ahriju man araftum fatuharramu suwarahum alana. Maka keluarkanlah, ya, orang-orang yang sudah kalian kenali dulu dengan amal-amal saleh mereka dan mereka punya keimanan. Fatuharramu suwarahum, kemudian sesudah itu Allah mengharamkan wajah mereka untuk apa? Disiksa, dipanggang dengan neraka. Fayuhrijuna khalqan kasiran qad akhadna in ila ansafi sataihi, ya, ila rubbataihi fayaqul. Maka kemudian, ya, mereka dikeluarkan, ya, dengan jumlah yang banyak, ya, dalam keadaan ada yang sudah, ya, sebelumnya itu apa? Terbakar, ya, sampai pada apa? Ansafi sataihi, tengah-tengah betisnya. Sampai ada juga yang sampai apa? Rubbatai, ya, pada lututnya dan seterusnya. Sampai ada juga yang sampai apa? Lehernya dan seterusnya. Maka masing-masing mereka yang punya kebaikan, ya, misqala dinar, ya, sebesar dinar, ya. Dinar hari ini dicari, ya, dicari orangnya, bukan dicari dinarnya. Maka barang siapa yang punya kebaikan 1 dinar min khairin fa'hriju, maka suruh apa? Mengeluarkannya dan seterusnya. Barang siapa yang punya kebaikan nisfu misqalin dinarin, ya, misqali dinar, setengah dari ukuran dinar, min khairin fa'hriju, ya. Fa'yuhrijuna khalqan kasiran, maka kemudian apa? Dengan ukuran setengah dinar suruh keluar lagi apa? Dalam jumlah banyak. Sumayyaqulu rabbana lam nadar fiha mimman amarna bi ikhraji ahadan. Maka mereka berkata, ya Rabb kami, jangan biarkan tersisa, ya, di dalam neraka itu orang-orang yang punya keimanan. Fayaqulu, ya, irja'u faman wajadtum fi qalbi misqala dzarratin min khairin. Maka kemudian Allah menyuruh orang-orang tadi untuk mencari, ya, orang-orang yang punya kebaikan apa? Meskipun apa dalam hatinya seberat dzarrah, ya, fa'arijuhu fayuriju khalqan katsiran. Maka kemudian keluar lagi dalam jumlah banyak, ya. Dan sekalian dirahmati Allah, maka ayat ini membenarkan bahasanya orang-orang yang punya keimanan misqala dzarratin, meskipun dalam seukuran apa? Yang dzarrah, 1 biji habatus sauda atau atom gitu, ya. Itu pasti apa? Akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, tentunya sesudah mereka apa? Disiksa selama beberapa waktu lamanya. Dan mereka dari golongan orang muwahhid, orang yang punya tauhid kepada Allah, artinya apa? Menyembah kepada Allah. Maka ada istilah al-jahannamiyun, orang-orang yang mentas dari neraka jahanam setelah disiksa beberapa waktu lamanya. Ya, naudzubillah, ya. Tetapi jelas mereka, ya, kalau disiksa neraka adalah sesuatu yang memberatkan, karena 1 hari sama dengan berapa? Ya, sangat lama, ya. Dan panasnya luar biasa, 70 kali dari api dunia yang sudah dipanaskan 50.000 tahun, ya, sebelum kita masuk, ya. Jadi panas 1 jam saja api sudah membuat air apa? Bergejolak, ya kan? Bagaimana dengan 1 hari? Bagaimana dengan 1 bulan? Bagaimana dengan 1000 tahun? Bagaimana dengan 50.000 tahun? Bagaimana suasana api dan kepanasan yang ada di dalam? Maka sangat panas, ya kan? Ya. Dan ini hadisnya sangat banyak sekali, ya. Sebutkan dalam hadis yang lain, ya, tentang wa yusidullaha lihada ma fil hadis Anas anin Nabi fi hadis syafa'at, ya. Tentang hadis syafaat dari Nabi. Fa aqulu ya Rabbi i'dan li fiman yaqulu la ilaha illallah, ya. Bahkan juga di situ dalam hadis syafaat, ya, Nabi juga apa? Meminta kepada Allah untuk diizinkan fiman yaqulu la ilaha illallah, ya,
Barang siapa orang yang pernah mengucapkan la ilallah fayaqulu wa izzati wa jalai wa kibriyai wa 'azamati la ukhrijanna minan nar. Maka Allah sendiri malah mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, bukan itu tugasmu, ya. Tetapi apa? Wa izzati, demi apa? Keperkasaanku. Wa jalali, jalal apa? Wa jalal. Demi kemuliaanku, wa kibriyai, dan kebesaranku dan keagunganku Allah. La ukhrijan, aku sendiri akan mengeluarkan mereka dari neraka. Ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, disebutkan fayaqulu, Allah mengatakan laisa dzalika. Itu bukan tugasmu Muhammad untuk mengeluarkan mereka. Ya, au laisa dzalika ilaik, atau yang berhak memberikan itu bukanlah engkau. Yang seperti itu ya. Laisa dzalika ilaik. Jadi yang berhak memberikan itu bukan kepadamu, tetapi aku yang akan mengeluarkannya. Jadi orang-orang yang punya kebaikan tadi, beberapa macam keterangannya di sini. Ini tentang hadis syafaat. Intinya adalah orang-orang itu dikeluarkan dari neraka jahanam. Ya. Wa hadza yadullu ala anna alladhi yukhrijumullah bi rahmatihi min ghairi syafa'at. Berdasarkan hadis terakhir yang dibahas, ini menunjukkan Allah akan mengeluarkan, ya, dengan rahmatnya, ya. Maka kemarin kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman adalah rahmat Allah ya ummu ala kullil basar, ya. Ala kullil basar, ala kullil khalaik. Setiap makhluk mendapatkan rahman Allah, karena rahman itu ya ya, mencakup semua. Orang beriman sama orang kafir dapat rezeki, dapat makan di dunia. Tetapi rahim, ya, itu apa? Itu bagi orang kafir munqati, akan terputus di dunia, tidak punya rahim. Nah, rahmannya itu akan terputus, ya. Rahman itu bagi orang kafir terputus, tidak dapat rahmannya di alam akhir, di alam hari kiamat. Tapi kalau rahim itu muwassal, ya. Dia orang beriman dapatnya di dunia juga dan ini juga berlaku ketika orang beriman itu yang ahli tauhid tadi masuk dalam neraka, maka Allah mengeluarkan, ya, dengan izahnya, dengan kebesaran Allah sendiri yang akan mengeluarkan mereka karena pernah mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Meskipun bentuk tauhid mereka apa? Ukurannya sangat kecil, ya. Misqal min darrah, dari ukuran yang sangat kecil, darrah, yaitu sebiji sawi, ya. Kalau yang 1 dinar itu gede lagi. Ada yang lebih besar lagi, mungkin orang yang sudah sholat, ya. Mungkin kita sebagian yang mungkin, ya, punya amalan yang lebih banyak. Tapi kita berharap tidak jatuh neraka, ya. Insya Allah semuanya yang terhadir di sini lah tidak masuk neraka. Maka Allah mengeluarkan mereka dengan rahmatnya min ghairi syafa'at, tanpa ada, karena sebab syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat dari kalimat syafa', yang menggenapkan dari sesuatu yang ganjil. Jadi sesuatu yang ganjil yang perlu digenapkan, karena apa? Karena yang ganjil ini masih kurang, ya, maka perlu digenapkan. Amalan kebaikannya itu masih kurang, dan amalan keburukannya masih banyak. Ketika ditimbang anjlek di yang buruk, maka dikasih syafaat, ya kan? Nah, syafaat itu bisa yang memberikan adalah Nabi, ya, Nabi Muhammad, khususnya syafaatul ummah diberikan ke semua makhluk. Ada syafaat yang diberikan oleh para penghafal Quran, ya. Ada syafaat yang lainnya. Maka di sini orang-orang yang punya tauhid itu nanti, ya, mereka akan dimentaskan dari apa? Dari neraka, karena bukan sebab syafaat, ya. Tetapi di sini adalah apa? Karena rahmatnya Allah. Min ghairi syafa'ah makhluk, ya. Mereka adalah hum ahlu kalimatut tauhid alladzi lam ya'malu ma'aha khairan qattun bi jiwarihi. Ya, tetapi di sini siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya tauhid kepada Allah, tapi lam ya'malu ma'aha khairan. Tetapi dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali di dalam apa? Di jiwari, di dalam amal yang nampak dari keseharian mereka. Walam bisawab. Jadi ini adalah orang-orang yang akan dientaskan. Nah, maka dengan demikian ketika mereka itu dikeluarkan, ya, di sini banyak sekali keterangannya. Keadaan mereka itu sudah sangat apa? Karena tadi disiksa itu kalau dibilang 1 minggu, ya, itu adalah suatu waktu yang sangat lama di neraka.
atau 1 bulan atau 1 tahun. Yang 1 tahun lamanya apa? 1000, 1 hari lamanya mungkin 1000 hari dan seterusnya. Nah, maka di sini ketika mereka itu dikeluarkan, keadaan mereka itu sudah apa? Fayukhrajuna minha qad iswaddu, ya. Ketika mereka itu dikeluarkan, itu apa? Dalam keadaan sudah menghitam, ya. Fayulquna fi nahril hayah. Maka kemudian mereka dalam keadaan sudah menghitam itu artinya apa? Karena dibakar setiap hari, ya. Minumannya panas, keadaan yang lainnya apa? Umuk semuanya, ya. Karena neraka itu dari kalimat nar, ya, api, ya. Jadi penyiksaannya itu paling besar, gambarnya adalah keadaan api, ya. Maka kemudian dalam keadaan iswadu mereka menghitam, ya Allah ya lemparkan mereka ke nahril hayah, ya. Pada saat itu periwayat hadis ini, ya, itu adalah Imam Malik agak ragu apakah yang didengarkan dari Nabi itu nahril hayah atau nahril haya, ya. Intinya di dalam hadisnya ini akan disebut nahril haya, adalah sungai kehidupan, ya. Maka fayan butuh nakamatan butul habah min yani bisa. Maka kemudian mereka itu dalam kondisi tadi menghitam dimasukkan ke nahril hayah, kemudian mereka itu seolah-olah tumbuh, ya. Sebagaimana apa? Biji yang tumbuh dari yani bisa, ya. Jadi dari aliran air mereka itu menepi, tiba-tiba tumbuh seperti apa? Tumbuhnya kacang tanah atau kacang-kacangan yang lain. Ya. Maka alam taro annaha tukhruju safra multawiyah, ya. Maka kemudian Nabi menjelaskan dalam hadisnya alam taro, ya. Tidakkah kalian bisa membayangkan keadaan mereka ketika keluar itu dalam keadaan safra, warnanya kuning-kuningan, multawiyah, ya, yaitu sangat lemah. Jadi mereka itu kalau digambarkan sudah habis terbakar, ya. Walaupun dimasukkan ke neraka hayah, mereka itu kembali dalam keadaan sudah seperti manusia, tapi tetap keadaannya apa? Masih dalam keadaan kuning yang multawiyah, yaitu apa? Sangat lemah keadaannya. Kenapa? Karena mereka disiksa sekali. Ya, layam mutufiha walayam. Tidak digambarkan kematian, juga tidak pada gambarkan kehidupan. Karena mereka tidaklah ditambah ketika mereka itu disiksa kecuali tambahan apa? Siksaan dan siksaan seterusnya. Ya, kullama badalnahum juludan badalnahum ghairaha. Setiap setiap kami kelupas, ya, kulit mereka jadi kelupit. Setiap kami kelupas kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Karena kulit itu adalah apa? Letaknya saraf. Ya, jadi kalau orang kepotong daging itu nggak sakit. Kalau kepotong kulit itulah letak saraf. Maka di sini letak penyiksaan itu ada di kulit, kelupas. Sakitnya akan lebih terasa. Bahkan dalam riwayat lain, nanti penduduk neraka itu Allah besarkan keadaannya. Ya. Maka banyak posisi badan yang akan lebih kena panggangan dari api. Ya. Karena juga malaikat itu besar. Bahkan penduduk surga juga besar. Ya. Sebagaimana tingginya Nabi Ibrahim. Sekian ya, setinggi pohon kelapa. Ya. Kemudian ya, banyak sekali ya keterangannya. Kita cukupkan di keterangan di sini. Kemudian tambahannya, kita disuruh kemudian untuk berhusnudzon kepada Allah. Ya. Di dalam kitab Husnudzon Billah, ya, Imam Ibnu Abidun yang menjelaskan dari Ali bin Bakar, annahu sala an husnudzon billah, ya. Dari Ali bin Bakar pada saat itu dia diterangkan tentang keadaan neraka tadi, ya. Luar biasa keadaannya. Maka kemudian dia disuruh berhusnudzon kepada Allah. Waqala, dia mengatakan, Allah yasma'aka al-fujar fitari wahidah. Rasanya semoga Allah tidak mengumpulkan kita kalau di neraka itu bersama dengan orang-orang yang apa? Fujar, ahli maksiat. Bahkan dalam kalimat yang lain, Sulaiman bin Hakim bin Awanah mengatakan, ana rajulan da'a bi Arafah. Ada seorang laki-laki yang berdoa di padang Arafah. Ya. Dia mengatakan dalam keadaan menangis, qala la ya Allah la tu'adzibana bin nari ba'da an
askanta tauhidaka qulubana. Ya Allah, janganlah engkau adab kami dengan api neraka setelah apa? Engkau tetapkan tauhid ya dalam hati kami. Artinya apa? Harapan dari orang-orang ketika di dunia untuk apa senantiasa meminta kepada Allah agar jangan dimasukkan dalam neraka karena begitu apa? Luar biasa keadaan neraka tadi. Ya. Bahkan di dalam keterangan yang lain, ya, masih lanjutan ya. Summa qalabaka. Kemudian dalam keadaan menangis tadi, Sulaiman bin Al-Hakim bin Awanah, ma ukhalika taf'alu bi Afrika. Ya. Summa baka. Ya. Wa qala la in fa'alta bi dunubina la tasma'anna bainana wa baina qaumin dhalimin adaina tuntika. Ya. Jadi waqala ya, dalam keadaan menangis dia mengatakan apa? Begitu indahnya jika engkau kemudian ya Allah memaafkanku. Kemudian dia masih menangis. Kemudian dia mengatakan, tetapi jika engkau tetap mengadab kami, ya, maka janganlah engkau kumpulkan kami bersama kaum yang zalim, yang kami itu di dalam hidup kami itu sangat memusuhi mereka. Artinya, bahwasanya ketika kita di dunia ini kan kita berdakwah kepada orang-orang agar tidak berbuat kesyirikan. Maka ketika di neraka, ini seorang salaf itu berdoa dalam keadaan menangis, jangan sampai kita itu dikumpulkan dengan orang yang ketika di dunia kita nggak senengin, ya. Kita nggak seneng Fir'aun, kita nggak seneng sama Trump, ya, atau mungkin Cina itu siapa? Yan Xiping siapa itu? Maka jangan sampai kita ketika dikumpulkan di harapannya ya. Kalaupun itu kita diadab karena kita tidak maksum ya, karena tadi digambarkan bahwa orang-orang yang punya tauhid pun keterangannya bisa jatuh dari sirat, ya kan, karena mereka punya dosa-dosa. Nah, jangan sampai di sini, jangan sampai kita dikumpulkan bersama orang-orang yang selama hidupnya berbuat zalim kepada Allah, artinya berbuat kesyirikan. Ini adalah harapan yang besar dari kaum salaf. Ya. Kemudian dari keterangan kitab ini ada satu hadis yang menarik juga, bahwasanya tentang keadaan penduduk neraka. Kembali ke neraka tadi, tadi pembahasannya harus diakhirkan. Nanti keburu masuk di halamannya. Ini ada keterangan bahwasanya dari orang-orang yang punya tauhid kepada Allah itu, yang masuk ke dalam neraka, ya, itu ternyata fa'amma asatul muwahhidin fa'qasr man yadkhulun nar minhum an-nisa. Ternyata dari orang yang masih punya tauhid kepada Allah yang ternyata jatuh dalam neraka, paling banyak dari mereka adalah jenis wanita. Maka di sini alhamdulillah ini kita ada kajian kepada para ummahat, ya, agar kita mengenal bagaimana tauhid yang benar, mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Di sini diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara orang-orang yang bermaksiat yang punya tauhid kepada Allah, kebanyakan mereka adalah yang jatuh neraka dari jenis bukan laki-laki, dari jenis secara gender wanita. Kami fi sahih anin Abbas anin Nabi annahu qala fi khutbatil kusuf. Biasanya Rasulullah itu pada saat khutbah salat kusuf, salat gerhana matahari, dari Ibnu Abbas, ra'aitu nar, Rasulullah mengatakan ra'aitu nar wa ra'aitu aksar ahliha an-nisa ikufrihim. Biasanya aku melihat neraka dan paling banyak penduduknya adalah dari kalangan wanita. Kila kata sahabat, ayakfuruna, kila apakah mereka karena kufur kepada Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, ya. Tetapi yakfurnal ashir, mereka banyak kufur kepada al-ashir, kepada pemberian suami. Wayakfurnal ihsan, dan mereka juga mengkufuri kebaikan-kebaikan yang telah diberikan suami. Bahasanya suami itu pelindung mereka ketika hujan, rumah roboh, atap bolong, ya. Suami itu berbuat baik, menambalkan, mengantarkan ketika sakit ke rumah sakit, mengurus surat-surat keluarga, memberi nasihat ketika istri sedang ada masalah, teman teman ngobrol ketika mungkin sendirian, dan mereka suami juga yang bekerja mendidik anak-anak dan sebagainya. Maka karena sebab ini mereka dikatakan oleh Nabi adalah walaupun mereka punya tauhid kepada Allah, mereka termasuk golongan yang paling banyak menghuni neraka.
dari minan nisa. Law ahsanta ila ihdakunna ad-dahra. Bagaimana karakter mereka? Dilanjutkan dalam hadis berikutnya. Seandainya engkau merasakan law ahsanta ila ihdakunna ad-dahra, ya. Sekiranya engkau telah berbuat kebaikan seluruh waktumu, ya, engkau habiskan bersama mereka para wanita, ya. Summa ra'at minka syai'an. Kemudian satu hari mereka melihat ada kekurangan pada kita, aib pada kita. Ya, qalat, maka si wanita tadi mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattan. Aku tidak melihat kebaikanmu sama sekali dari suami. Ini adalah bentuk kekufuran wanita dalam yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ya, jadi banyak mengkufri dalam kebaikan atau pemberian suami dan kebaikan suami yang lainnya. Nah, ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, kharaja fi sahihaini, sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri membenarkan kalimat yang tadi, cuma sedikit dibalik. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya masalan tasaddaqna. Nabi menyarankan, ya, pada sahabiah pada saya itu untuk banyak-banyak bersedekah, karena wanita itu yang memakan uang, ya. Kenapa suruh bersedekah? Untuk menjadikan sedekahnya itu sebagai penambah dari keburukan amalan mereka. Karena apa? Sedekah itu mana kasat sedekatan min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta, tetapi apa? Mana kasat sedekatan min malin. Sedekah tidak mengurangi harta karena sedekah merubah harta dunia menjadi harta akhirat yang akan menambah kekurangan mereka. Disuruh oleh Nabi apa? Ya ma'syaral nisa tasaddaqna. Fa inni ra'aitukuna aksara ahlina. Karena aku melihat engkau adalah penghuni neraka yang paling banyak dari golongan orang yang punya kafir. Ya kan? Fakulnya wali mandali kaya Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Tuksirna al-la'an. Ya, kata Rasulullah, karena wanita itu banyak melaknat, ya, pada suaminya. Banyak apa? Misuh-misuh. Banyak apa? Pokoknya marah-marah kepada suami. Ya, la'an itu apa? Laknat, menggunjing, memarahi, ya. Apa itu bahasanya sekarang? Ya, pokoknya itu. Menggatek-gatekkan suami gitu, nggak boleh. Watakfurnal asyir, dan para wanita juga banyak mengkufri dalam pemberian suami. Dalam pemberian suami itu maknanya bisa dalam materi atau dalam kebaikan yang lainnya. Mara'aitu minna kisatin aqlin wa dinin, dan aku tidak melihat sesosok makhluk yang punya nakis dalam akal, punya kekurangan dalam akal dan agama. Nanti kalau diterangkan oleh para ulama hadis, nakis dalam akal karena wanita lebih condong pada perasaan, ya. Sehingga dalam persaksiannya kata Imam Syafi'i dalam madzhab Syafi'i 2:1, ya. Kalau termasuk orang yang berutang itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidin faktubuh, ya. Maka rajulun wa imra'atan, satu laki-laki dengan dua perempuan, ya. Syaratnya kan saksi dua. Kalau tidak ada satu laki-laki lagi, ya, ini sudah satu laki-laki, ini nggak ada satu laki-laki, maka suruh mendatang dua perempuan. Artinya perempuan itu lemah dalam ingatan atau dalam akalnya, maka disebut nuksan fi aklin, wadinin, dan nuksan dalam agama karena mereka punya haid dan nifas sehingga menjadikan tidak bisa berpuasa dan sholat. Adhaba lirub birajulid al-hazim min ihdakunna, yang bisa menjadikan laki-laki yang komitmen, yang hazim, yang mustaqim, ya, min ihdakunna, maksudnya bisa bisa menghilangkan pikiran seorang laki-laki yang istiqomah, ya, kecuali dari kalian, dari para wanita, karena wanita itu pandai maka berhias yang sifatnya menggoda dan sebagainya. Maka wanita kan adabnya lebih banyak di rumah, ya, karena mudah dihiasi oleh setan. Maka kalau wanita suka bertabarut, suka warna-warna yang menarik, nah ini termasuk nuksan, dia mudah dipengaruhi oleh setan. Ini kalau dalam ayat yang kita terangkan kemarin banyak kenapa? Karena kebanyakan waktu mereka di rumah dan mudahnya mereka dipengaruhi oleh bisikan setan. Sehingga banyak belajar sihir, ya, dan menjir suaminya ketika datang ke rumah agar satu-satunya wanita yang paling cantik adalah istrinya. Sehingga pengaruhnya sihir mahabbah, sihir kalian tadi menjadikan si suami tadi tidak suka lagi kepada ibu kandungnya, kepada saudara-saudara perempuan yang lain. Itu pengaruh sihir. Ya. Maka di sini
dari ayat ini ternyata dari golongan muwahhid yang paling banyak masuk neraka adalah apa? Dari wanita. Ya. Maka bagaimana ini? Maka kita disuruh tadi apa? Bersedekah. Ya. Bersedekah. Sedekah itu banyak. Ya. Sedekah itu bisa dalam bentuk nasihat, itu juga sedekah. Ya. Dan sebagainya. Sedekah dalam bentuk harta juga sedekah. Ya. Maka kita disuruh untuk mempraktikkan semuanya dari hadis yang diterangkan agar kita semoga selamat dari adanya siksa di neraka meskipun kita punya keimanan. Meskipun juga dari keimanan itu kita suatu saat akan diangkat oleh Allah dalam keadaan apa? Yang disebut dengan al-jahannamiyun, orang-orang yang mentas dari neraka jahanam dalam keadaan sudah sangat lemah, Allah masukkan dalam apa? Nahrul hayah. Ya. Pada keadaan kita pada sudah menjadi fahman. Ya. Dalam riwayat hadis lain disebutkan fahman. Arang itu kan sesuatu yang tidak ada putihnya, hitam semua, karena sudah terbakar berapa waktu lamanya. Mungkin ya ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya keterangannya banyak sekali. Ya. Biasanya banyak hal yang harus kita pelajari dari apa keislaman kita ini. Maka kita berharap selalu ya ihdinas siratal mustaqim, ya selalu kita ditunjuki pada jalan yang lurus sebagaimana dalam tafsir As-Sa'di disebutkan ihdi disebutlah hidayah apa? Hidayah taufik. Karena hidayah ada dua, hidayatul bayan dan hidayah taufik. Hidayatul bayan hidayah orang untuk belajar semua pengetahuan ya, dunia, matematika, pemudagan dan sebagainya itu dunia. Urusannya ketinggal di dunia. Tapi hidayah taufik adalah hidayah yang harus kita minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam keinginan untuk belajar dalam agama kita. Karena hidayah adalah hidayah yang Allah berikan kepada setiap orang yang mengaku Islam atau punya keislaman, keimanan kepada Allah untuk senantiasa mau tarsih, mendalami di dalam perkara agama. Karena masing-masing Allah jadikan kita dalam satu keluarga itu berbeda-beda. Ada yang setengah-setengah dalam belajar agama, ada yang biasa-biasa. Bahkan kata Imam Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsir, ya insanu innaka karihun ila rabbika katamkan. Saya sampaikan. Bahasanya kata Imam Mujahid dalam tafsir ayat ini, innal insan la dhaifun ila amril akhirah. Sebenarnya usaha manusia itu untuk menuju akhir usahanya masih sangat lemah. Ya. Kita masih sibuk dengan perkara dunia kita yang belum selesai dan bahkan mungkin tidak selesai. Maka dalam perkara ini harus kita prioritaskan. Mungkin saja kalau ada pertanyaan silakan disampaikan secara langsung. Ya, ada yang ditanyakan, ibu-ibu? 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ada 1 atau 2? Baik ya, karena waktunya ini tidak ada yang masuk juga. Ya, baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Pentingnya kita bertauhid adalah agar kita selamat dari siksa neraka. Semoga kita memperbanyak kebaikan kita dan kita lewat di sirat, semoga tidak termasuk dari golongan orang yang punya iman kepada Allah tapi jatuh ke dalam dalam neraka karena masih banyaknya dosa-dosa kita. Kita berdoa, Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa shalahan, dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit dan banyak semoga bisa diambil manfaatnya. Akhirul kalam, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.